Halo, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Dewa, salah satu promotor dari grup Manunggal dan salah satu penggagas Paguyuban Seduluran Selawasi. Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu promotor Manunggal, dari Desa Winongan, dari Kecamatan Winongan, Desa Gading. Iya, Desa Gading. Sebelum saya memanggil teman saya yang satu ini, mau tahu profil beliau? Yuk, ini ada yang mau lewat ini. Oke, itu profil singkat dari promotor uh, Manunggal Squad yang bernama Zainul Muhtarom. Penasaran? Langsung kita panggil aja orangnya. Monggo Mas Tarom, sini. Assalamualaikum Mas Tarom. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Kita ngobrol santai di sini guys. Mas Tarom ini adalah salah satu promotor Manunggal Squad di Kecamatan Winongan. Beliau ini adalah salah satu teman baik saya. Ya, saya berkenal dengan beliau itu semenjak masih sekolah SMA. Ya, tepatnya di Pondok Alias ini, guys. Ya, asuhan dari Gus Mujib. Saya kenal dengan beliau itu dimulai kelas 3 Mas ya. Dimulai kelas 2 tapi belum dekat. Kita dekat itu kelas 3. Ya, kita dekat itu mulai yang sudah saya singgung tadi. Kita itu sama-sama Baladewa. Baladewa itu adalah fans club dari Dewa 19. Nah, sebelum kita membahas tentang paguyuban, kita bercerita dulu tentang kedekatan kita. Kita di Pondok Alias ini itu yes, semenjak kita akrab kelas 3 ya, ketepatan pada satu asrama dan satu kamar. Kita itu ya, kalau zaman dahulu di Pondok Alias ini itu kita masak bareng, liwet. Nah, kita ngeliwet bareng, sampai-sampai kita lihat konsernya Dewa bareng. Sampai kita lihat konsernya Dewa itu, kita jalan kaki dari alun-alun sampai ke lapangan Rampal. Nah, itu kita jalan kaki. Kita sama-sama ada satu kesamaan, yaitu terkait bala Dewa. Kita sama-sama suka band Dewa. Sampai-sampai di selambu di kamar itu spanduknya Dewa ya. Jadi jauh sebelum berdirinya Manunggal, kita memang sudah akrab. Sampai pernah gandol bareng. Pokoknya banyak kisah dan kenangan yang terlalu indah untuk dilupakan. Bahasanya itu terlalu indah untuk dilupakan. Karena ini termasuk dengan orang tua itu kita sama-sama saling akrab lah. Orang tuanya Mas Tarom menganggap saya sebagai anaknya dan begitu juga sebaliknya guys. Jadi pertemuan kita itu mungkin mulai tahun 2006 atau 2007 awal kita kenal, sampai sekarang tahun 2023 kita tetap masih seperti yang dulu ya. Masih tetap guyon, masih tetap saling silaturahmi untuk menjaga untuk menjaga persahabatan. Ya namanya persahabatan yang mungkin pasti ada celetukan yang gimana, itu namanya juga persahabatan, itu pasti akan ada seperti itu. Tapi tidak mengurangi antusias persahabatan kita seperti itu. Ya, mungkin bisa enggak Pak Lutfi jabarkan tips-tips dalam bersahabat
sampai apa ya, mulai sejak dulu sampai sekarang gimana? Mungkin ada tips-tips tertentu dari Pak Lutfi sendiri. Iya, kalau menurut saya gini guys, untuk menjaga persahabatan itu, kita kenal dahulu dengan sahabat, dan hingga sekarang kita jadi apapun, kita jangan pernah berubah dengan sahabat ya. Tetap kita sama seperti dulu. Jangan mentang-mentang kita sudah punya jabatan ini, terus kita membatasi diri dengan sahabat atau bagaimana, itu akan mengurangi rasa persahabatan. Jadi bagi saya, apapun kita, kalau bersama sahabat kita tetap seperti dulu guys. Gitu. Jangan pernah berubah. Gitu. Yang kedua ya, sahabat itu bagaikan kita saling mencintai guys. Bukankah cinta itu harus saling mengerti dan saling menyayangi? Ya, seperti itu. Katanya cinta, kok tukaran? Katanya sembiluran, kok tukaran? Sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Nah, seperti itu guys ya. Dan alhamdulillah sekarang Mas Tarong juga aktif terlibat di grup Manunggal Squad dan juga menjadi ketua acara santunan anak yatim bentar lagi guys itu. Ya mungkin dalam santunan itu kita kan yang dilibatkan kan bukan cuma manunggal ya, kita terlibat di PSS Pak Lutfi. Terus gimana jenengan mengatasi itu semua? Kan grup ini bukan grup yang kecil. Gimana dengan cara mengatasi, bukan apa ya, bukan mengatasi, lebih ke apa ya, intinya ya apa carane ngerangkul arek sakmono akeh untuk dalam hal kebaikan. Biasanya kan dalam hal kebaikan itu ada yang gini lah, gitulah, beda. Kalau kita dalam hal keburukan itu paling gampang. Sedangkan kita berjalan pada hal kebaikan. Menurut dengan gimana? Gini, kalau menurut saya ya, tugas seorang pemimpin itu adalah menyambung ideologi guys, menyambung pemikiran. Kita terus sambung silaturahmi, bukan hanya silaturahmi secara zahir, tapi kita juga sambung silaturahmi antar pemikiran. Bagaimana sekiranya kita tetap satu visi, bagaimana sekiranya kita tetap saling mempererat chemistry yang ada dalam hati kita gitu loh. Jadi tugas pemimpin itu cuma itu, menyambung ideologi. Karena kalau kita sudah menyambung ideologi, menyambung satu pemikiran, maka akan terciptanya satu tujuan yang sama. Maka peran saya salah satunya yaitu saya selalu bersilaturahmi ke 25 grup untuk mengembangkan pemikiran, untuk mengetahui situasi, untuk bertanya keadaan, untuk bertanya bagaimana perkembangan, agar apa? Agar tidak terjadi, kalau soal listrik Mas Tarong ya, agar tidak terjadi agar tidak terjadi konsleting alur listrik gitu loh. Jadi saya harus tetap berada pada jalur tetap aman, agar lampu satu dengan lampu yang lain itu tidak sampai meledak. Ya jalan satu-satunya yaitu menyambung silaturahmi, menyambung pemikiran dengan cara ngopi bareng. Kita terus berada komunikasi. Ada hal sesuatu kecil apapun kita diskusikan. Manunggal itu adalah CJ nanging CJ manunggal yang berarti berbeda-beda tetap satu, bersatu menyatu dalam kebaikan. Paguyuban itu ya gampang-gampang susah. Paguyuban itu paguyuban itu berisikan berbagai macam golongan darah Mas Tarong. Berbagai macam warna kulit, berbagai macam warna kaos. Tapi perbedaan itu tidak membuat kita bercerai-berai. Tapi karena perbedaan itu kita bisa menjadi lebih kuat. Seperti halnya pelangi lah. Pelangi kalau hanya warna merah saja itu nggak keren ya. Maka harus ada merah, ada kuning, ada hijau, ada jingga.
semua warna itu ya membuat kita itu lebih indah. Dan lagi yang paling penting adalah dalam mengayomi promotor dan anggota itu laksana kita itu ngopi, ada yang pesen es, ada yang pesen kopi, ada yang pesen teh, ada yang pesen susu dan lain-lain. Kita jangan pernah berkata bahwasanya kopi ini enak, jangan pernah berkata teh ini enak, apapun minumannya. Yang penting kita itu bersatu, guys. Kita hanya kita berada pada titik kita berada di titik kehebatannya masing-masing, guys. Seperti halnya 5 jari ini, guys. Jempol dan lain-lain. Mana yang paling bagus? Tidak ada yang paling bagus, guys. Bayangkan kalau memang Anda berkata bahwasanya jempol ini paling bagus. Coba jari ini jempol semua. Bagus apa tidak ya? Tidak bagus. Ya, kita berperan pada alurnya masing-masing. Tapi kalau kita bersatu, kita bisa mencengkeram apapun, guys. Seperti itu, Mas Taro. Iya. Jadi intinya jenengan ini sebagai motor dari PSS, apakah sulit kira-kira merangkul seluruh grup yang sebanyak itu? Sulit nggak? Kalau sulit itu enggak, ya relatif ya. Intinya kata kuncinya cuma satu, guys. Kita istiqomah untuk terus-menerus selalu merasa ingin belajar untuk mengayomi. Kesulitan itu hanya bagi orang-orang yang tidak mau berbuat, bertindak. Kesulitan itu hanya bagi orang-orang yang tidak mau terbuka. Kalau mendirikan itu mudah, yang paling sulit itu adalah istiqomah, mempertahankan. Makanya saya pribadi dan beberapa pendiri yang lain itu selalu beristiqomah untuk menyambung pemikiran, untuk menyambung silaturahmi. Itu Mas Taro. Ceru guys, pembahasannya guys. Ini yang tidak kalah penting. Adakah di benak jenengan rasa bosan atau jenuh di dalam mengayomi grup atau individu yang sebanyak itu? Ada enggak? Ya, kalau secara manusiawi ya pasti ada lah. Tapi saya berada di paguyuban itu tidak terlalu tidak terlalu bersungguh-sungguh nemen. Maksudnya saya itu ya wis santai-santai saja. Kalau ada hal yang perlu dibicarakan ya kita bicarakan. Jadi tidak ada titik bosan. Gini, seperti orang mau ke suatu tempat, guys. Kita nggak perlu berlari, guys. Kita jalan saja. Yang penting intinya itu sampai. Daripada nanti kita berlari hingga capek di tengah jalan, hingga kita terjatuh. Air sengkang, guys. Jadi menurut saya kita santai saja. Kita bagikan air, kita jalan saja gitu. Kalau ada yang perlu dibicarakan ya kita bicarakan gitu. Ya, yang penting jangan sampai ada rasa bosan itu. Kita jalani semua itu dengan senyuman, guys. Hadapi dengan senyuman, guys ya. Dewa boleh ya. Ini pertanyaan yang tadi dilontarkan ke saya lontarkan balik ke jenengan. Tadi kalau di Manunggal apa ada visi misi ya? Sekarang apa ada visi misi di dalam PSS? Gini, kadang saya bingung mau menjawab soal visi misi, karena paguyuban itu didirikan begitu saja tanpa ada perencanaan. Bahkan nama sendiri itu pun wis tiba-tiba ada seperti itu. Jadi kalau melihat dari visi misi secara tertulis ya nggak ada ya. Tapi lambat laun dengan seiringnya waktu, dengan berjalannya waktu dan banyaknya grup yang berada di bawah naungan PSS, maka visi misi itu ya akhirnya ada gitu. Apa visi misinya? Cuma satu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah manusia yang bermanfaat, itu saja.
visi kita adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat. Saya pribadi nggak peduli dengan penilaian orang, ya. Walaupun banyak yang menilai awalnya, banyak yang menilai paguyuban ini gini, anak-anak gini. Biarkan orang lain itu memandang kita itu apa. Yang penting tujuan kita satu, manfaat. Apa bukti bahwasanya kita belajar menjadi manusia yang bermanfaat? Kita sering mengadakan bagi-bagi takjil paguyuban, kita sering mengadakan acara buka bersama paguyuban, kita sering mengadakan acara santunan anak yatim, kita sering mengadakan acara kopdar yaitu silaturahmi bersama, dan yang paling penting adalah salah satu visi misinya paguyuban adalah mengurangi angka tawuran di jalanan, guys. Bukankah mengurangi angka tawuran di jalanan itu adalah sesuatu yang bermanfaat? Sangat mulia sekali. Karena dulunya Pasuruan Timur itu banyak grup-grup itu, guys, ya. Sebelum adanya PSS itu, kadang kalau sudah bertemu antar grup berbeda kaos, itu sudah gontok-gontokan, Mas Rom. Gontok-gontokan, hebat-hebatan. Tapi dengan adanya paguyuban, kita rangkul semua, maka tidak mungkin lagi ada gontok-gontokan. Kan kita semua saudara. Itu salah satu peran paguyuban ada di situ. Mengurangi angka tawuran, menjaga keharmonisan anggota yang berjumlah 1.500 anggota itu, guys, itu. Jadi ya visi misi kita itu tetap mengibarkan bendera perdamaian, perdamaian. Ya. Mungkin saran dari saya, Pak Lutfi ya. Ya, monggo. Saran dari saya, karena kita sudah berkecimpung di dunia ini, di dunia kebaikan lah, di dunia kebaikan, tentunya kita visi misi yang sangat baik. Alangkah baiknya kalau nanti ditulis visi misi PSS, ya akan keren banget, baik itu. Nanti kalau dari kepolisian, misal dari kepolisian atau dari dinas apapun, kan kita sudah punya visi misi. Gimana? Masuk. Nanti kita akan membentuk secara tertulis berdasarkan rapat urun rembuk dengan para dedengkot dari paguyuban dan juga semua promotor. Dan semua promotor akan kita libatkan untuk merumuskan itu. Terima kasih atas masukannya. Ya, nanti kalau sudah terbentuk visi misi PSS, nanti kan bisa dibuat, mungkin dipajang di rumahnya atau di basecampnya masing-masing atau di bannerkan atau gimana, kan itu sangat bagus sekali. Iya, memang seperti itu. Tapi gini, kita sudah sering mengadakan kopdar. Banyak yang bertanya kepada saya, begitu juga pengelola Banyu Biru dan beberapa aparat terkait visi misi. Dan saya bilang seperti ini saja. Ketika saya dan teman-teman mengadakan acara kopdar yang besar itu, saya bilang saja, saya pastikan aman, Pak. Misi kita itu adalah mengibarkan bendera perdamaian. Kalau sampai tidak aman, saya siap dibawa. Saya seperti itu. Karena apa? Walaupun kita bergabung dengan puluhan grup, 25 grup yang jumlahnya itu 1.000 lebih, kita nggak mungkin bertengkar. Karena apa? Kita semua saudara. Katanya saudara. Kok tuh kalah? Ya, berat ya jadi motor PSS. Saya tidak merasa berat jikalau masih ada promotor seperti sampean, ada promotor yang lain yang tetap satu hati. Karena semangat saya itu ya salah satunya ya dari sampean, dari semua promotor grup paguyuban itu yang selalu memberikan support, yang selalu memberikan semangat. Itu yang membuat saya dan beberapa pendiri grup itu selalu bergerak
tiada henti, seduluran sampai mati. Ya. Jangan lupa teman-teman yang menyaksikan video ini barangkali bertemu dengan Mas Tarom selaku promotor grup Manunggal Squad di Kecamatan Winongan. Harap saling sambung silaturahmi. Ya jangan panggil aku lah. Oh, ini panggilan sayang, aku panggilan santainya Mas Tayom gitu. Kalau ketemu di jalan, hei Tayom, enggak. Say hello ya. Ya semoga persahabatan ini tetap berjalan sampai tua. Persahabatan saya dengan Mas Taro, persahabatan saya dengan semua promotor grup berjalan sampai tua, sampai kakek nenek gitu. Karena mencari sahabat yang baik itu ribet guys. Mas Taro ini sudah terbukti, sudah puluhan tahun kenal dengan saya, tetap baik. Walaupun kadang saya yang tidak baik. Enggak sama, semua sama. Kadang ya juga saya enggak baik. Ya pesan saya juga kepada Mas Taro, terus kembangkan Manunggal Squad yang ada di Winongan, dan juga jangan terlalu serius berada di paguyuban, jangan terlalu serius, santai-santai saja. Kalau ada waktu renggang ya hadir, kalau tidak ada waktu renggang ya jangan hadir. Fokus utama itu keluarga, guys. Tetap keluarga dan pekerjaan itu fokus utama. Siap. Jangan sampai adanya paguyuban, adanya grup ini menghambat itu semua. Karena tujuan kita tetap satu, ya. Tetap mementingkan keluarga, guys, gitu ya. Ya, terima kasih Pak Lutfi sudah mampir. Ya. Ke base camp Manunggal chapter Winongan. Saya kalau mampir itu tak pas no jamnya, guys. Pas waktu makan siang. Cek oleh makan, guys. Oleh tumun, guys. Iya, demikian juga saya. Kalau mampir ke rumahnya Pak Lutfi, waktunya makan juga istimewa. Pak Caek. Ya, Mas Tarom ini walaupun sekarang jadi guru, jadi begini, tetap persahabatan itu tetap seperti dulu, tetap semangat, tidak sampai menjaga apa gitu, tetap sama, tetap seperti kita waktu masa-masa kuliah dulu. Saya kuliah juga sama Mas Tarom, guys. Jaim, dono gunane jaim. Dono gunane jaim. Ya, untuk Mas Tarom sendiri bagaimana sampai detik ini masih bergabung di grup Manunggal, tetap semangat Mas Tarom ya. Semangat. Ya, siap. Tetap siap. Ya udah guys, saya tutup dulu konten ini. Kita lanjut untuk diskusi dengan promotor grup yang lain. Oke, saya berterima kasih kepada Mas Tarom atas waktunya. Semoga tetap persahabatan kita tetap abadi hingga kakek nenek, atau nanti hingga sampai saling anu lah. Nah, kata Pak Ustadz ilayomil qiyam. Tapi satu kata Mas Tarom, tahan ego. Tahan ego. Ya. Oke Mas Tarom, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua nih selalu.